Desa Trompet. Desa terpencil yang terletak di ujung hutan, terbenam dalam kegelapan yang pekat saat bulan purnama bercahaya di langit. Udara dingin menusuk kulit, dan angin malam membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Penduduk desa yang sudah terlelap bermimpi indah tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Di tengah kesunyian, sinar bulan purnama menyentuh pohon-pohon bambu yang menjulang di tengah desa. Namun, bayangan hitam mulai bergerak, membentuk sosok yang mengerikan di tanah yang sepi. Tiba-tiba, isak tangis angin malam berubah menjadi suara wanita yang manis, tetapi dingin. Sebuah cahaya redup menerobos dari dalam hutan bambu. Orang-orang yang terbangun dari tidurnya merasakan ada yang ganjil. Mereka berhamburan keluar dari rumah mereka, wajah-wajah pucat ketakutan. Pohon bambu yang biasanya menjadi simbol kedamaian desa kini menjadi saksi bisu dari kehadiran yang menakutkan. Di atasnya, bayangan panjang seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun putih lusuh. Itulah kuntilanak, makhluk halus yang hidup dalam cerita rakyat. Tidak ada yang berani mendekati pohon itu, tetapi desa ini tidak bisa menghindarinya. Suara tangisan kuntilanak menggoyak malam, membuat jantung siapapun yang mendengarnya berdebar-debar. Ketegangan dan ketakutan menyelimuti, merambat di antara rumah-rumah bambu. Malam itu, Desa Trompet merasakan kehadiran kegelapan yang asing bagi mereka. Malam pertama yang sunyi menjadi permulaan dari kisah horor yang akan membawa mereka lebih jauh ke dalam dunia mistis. Pada pagi hari, desa diguncang oleh gosip dan bisik-bisik khawatir. Penduduk desa berkerumun di sekeliling pohon bambu, berusaha mencari tahu alasannya kuntilanak datang. Seorang lelaki tua yang arif, Mbah Wijaya, memberitahu bahwa pohon itu memiliki kisah lama dan menyimpan rahasia yang selama ini terpendam. Bambu ini adalah gerbang ke dunia gaib, kata Mbah Wijaya dengan suara parau. Kita telah mengganggu sesuatu yang seharusnya kita biarkan saja. Namun para anak muda desa penuh keberanian dan kemarahan berniat membakar pohon itu. Mereka yakin ini adalah cara satu-satunya untuk menghalau kuntilanak. Pada malam yang mencekam, api menjilat-jilat cabang-cabang pohon bambu itu. Seakan-akan api itu membangunkan kekuatan yang lebih dahsyat. Kuntilanak muncul dengan amarah yang melebihi bayangan hitamnya. Suara tangisannya menjadi dentuman jahat yang mengguncang hati setiap penduduk desa. Kalian tidak akan bisa mengusirku, bisik kuntilanak dengan suara yang menusuk jiwa. Penduduk desa ketakutan, bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan besar. Mbah Wijaya dengan hati-hati mencoba menenangkan kuntilanak. Kami hanya menginginkan damai, kuntilanak. Tolong katakan pada kami apa yang kami lakukan untuk mengakhiri teror ini. Kuntilanak tertawa dengan suara yang bercampur gila dan sedih. Hidupku telah lama terkubur dalam tunggu gelap. Kalian telah membuka pintu. Sekarang rasakanlah akibatnya. Malam itu, desa menyadari bahwa mereka telah membuka pintu kegelapan yang tidak mereka kenal sebelumnya. Tantangan menghadapi kuntilanak tidak hanya sekedar pertarungan jasmani, tetapi juga pertarungan melawan kekuatan gaib yang melibatkan pikiran dan hati mereka. Misteri pohon bambu dan rahasia kuntilanak semakin menyelimuti desa, membawa mereka ke dalam pusaran teror yang tidak mereka sangka sebelumnya. Pada malam-malam selanjutnya, suara tangisan kuntilanak menggema di udara, memenuhi desa dengan suasana ketakutan. Penduduk desa hidup dalam ketakutan, berusaha
mencari jalan keluar dari teror ini. Beberapa orang mulai menggali lebih dalam tentang sejarah pohon bambu dan kuntilanak. Sementara yang lain merencanakan cara untuk menaklukkan kekuatan jahat itu. Seorang paranormal tua bernama Ki Jaya datang ke desa dengan aura kearifan dan kehadiran yang penuh teka-teki. Kuntilanak ini bukan hantu biasa. Dia terikat dengan jiwa dan perasaan yang tak terselesaikan. Kalian harus menemukan cara untuk membebaskannya agar dia bisa beristirahat dengan damai, katanya dengan suara yang mengisi ruang malam. Penduduk desa bimbang namun tidak punya pilihan selain mendengarkan nasihat Ki Jaya. Mereka memulai serangkaian ritual gaib untuk berkomunikasi dengan kuntilanak, mencoba memahami apa yang membuatnya begitu marah dan gelisah. Di malam yang sepi, suara panggilan gaib mengisi udara. Ki Jaya dan para penduduk desa duduk di lingkaran, memohon kepada kuntilanak untuk berbicara. Tiba-tiba, angin malam berbisik dan suara halus kuntilanak terdengar di udara. Kalian telah mengusik ketenanganku, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat aku di sini. Aku pernah hidup di desa ini dan meninggalkan kisah cinta yang tak berujung. Penduduk desa terkejut mendengar pengakuan kuntilanak. Mereka menyadari bahwa mereka harus memecahkan rahasia sejarah desa ini untuk mengakhiri teror ini. Ki Jaya memberitahukan petunjuk gaib untuk menemukan jawaban dan penduduk desa bersumpah untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terpendam. Malam itu mereka memasuki dunia gaib dan menghadapi misteri masa lalu desa mereka. Panggilan gaib memandu mereka menuju kebenaran yang tersembunyi. Sementara kuntilanak menyaksikan dari bayangan, menunggu jawaban atas kegelapan yang telah mengikatnya selama berabad-abad. Penduduk desa mengusut sejarah terpendam mereka, menggali cerita-cerita yang telah lama terabaikan. Mereka menemukan bahwa kuntilanak adalah roh seorang perempuan bernama Sari, yang dulu menjadi seorang ronggeng yang terkenal di desa ini. Namun, kisah cintanya yang tragis meninggalkan luka yang tak terobati. Dengan bimbingan Ki Jaya, mereka menyelenggarakan ritual istimewa untuk memanggil roh Sari. Di malam purnama, para penduduk desa berkumpul di sekeliling pohon bambu yang kini berubah menjadi tempat keramat. Mereka menari dan menyanyikan lagu-lagu ronggeng, mencoba membangkitkan kenangan yang terlupakan. Tiba-tiba, bayangan Sari muncul di atas pohon bambu. Rambut panjangnya terurai dan gaun putihnya berkibar di angin malam. Suara halusnya bergabung dengan melodi ronggeng, menciptakan suasana ajaib. Kenapa kalian membangunkan aku dari tidurku yang tenang? Tanya Sari dengan suara yang gemetar. Penduduk desa menceritakan kisah cinta Sari yang tragis dan permohonan mereka untuk mengakhiri teror kuntilanak. Sari terdiam sejenak dan kemudian suaranya penuh duka. Aku terikat oleh cinta dan kehilangan. Kalian telah membawa aku kembali ke dunia ini, dan sekarang aku tak bisa lagi berdiam di antara kalian. Ki Jaya menjelaskan bahwa cara satu-satunya untuk mengakhiri teror ini adalah dengan memberi damai pada roh Sari. Penduduk desa dengan penuh kesedihan menyadari bahwa mereka harus membantu Sari menyelesaikan urusannya. Malam itu berubah menjadi pesta ronggeng, di mana lagu-lagu yang dulu pernah dinyanyikan oleh Sari berkumandang lagi. Sari menari di atas pohon bambu, melambangkan kebebasannya yang baru ditemukan. Seiring dengan tiupan angin malam hari, roh Sari akhirnya diberi kesempatan untuk beristirahat dengan damai. Namun, teror dan ketakutan yang telah menghantui desa tidak hilang begitu saja. Mereka menyadari bahwa pohon bambu setiap menjadi gerbang ke dunia gaib,
dan mereka harus hidup berdampingan dengan keajaiban dan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah babak baru dimulai untuk desa Trompet, dan mereka harus belajar hidup dengan harmoni bersama dunia gaib yang melingkupi mereka. Seiring waktu berjalan, desa Trompet berusaha hidup dalam keseimbangan dengan dunia gaib. Namun, kuntilanak bukan satu-satunya kekuatan gelap yang mengganggu mereka. Makhluk-makhluk lain mulai muncul dari pohon bambu, menguji ketahanan mental dan emosional penduduk desa. Pertarungan antara hidup dan mati menjadi semakin rumit. Penduduk desa merasa tekanan dari kehadiran makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata. Suara-suara ganjil dan bayangan yang menakutkan melanda desa di malam-malam gelap. Kijaya yang tetap tinggal di desa memimpin upaya untuk melatih penduduk dalam ilmu gaib. Mereka belajar cara berkomunikasi dengan roh, melindungi diri dari serangan gaib, dan meredakan kekuatan jahat yang berkeliaran di sekitar desa. Dalam sebuah konfrontasi penuh ketegangan, penduduk desa memimpin ritual bersama untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib. Mereka menggunakan mantra dan amulet khusus yang diberikan oleh Kijaya. Suasana malam itu penuh dengan aroma dupa dan cahaya samar-samar, menciptakan pelindungan spiritual di sekitar desa. Namun, makhluk-makhluk gaib tidak mudah dikalahkan. Pertarungan hebat terjadi di antara pohon bambu yang berdiri tegak seperti penjara roh-roh yang tak terlihat. Penduduk desa berjuang keras dan setiap langkah mereka diawasi oleh mata gaib yang penuh dengan kebencian. Dalam keheningan yang menyelimuti, Kijaya melancarkan mantra istimewa yang menghubungkan dunia nyata dengan alam gaib. Cahaya terang menerangi pohon bambu, mengungkap kehadiran makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya tersembunyi. Pertarungan mencapai puncaknya, dan dengan tekad yang bulat, penduduk desa berhasil memenangkan roh-roh gelap tersebut. Pohon bambu yang sebelumnya menjadi sumber teror kini berdiri tenang, memancarkan energi positif. Namun keberanian dan kearifan mereka diuji kembali ketika suara aneh terdengar dari kejauhan, mengingatkan mereka bahwa kegelapan selalu menunggu di balik bayangan. Desa Trompet sadar bahwa pertarungan mereka melewati dunia gaib tidak akan pernah berakhir, dan mereka harus siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Meski berhasil melakukan makhluk-makhluk gaib, ketegangan tidak berkurang di desa Trompet. Masyarakat menyadari bahwa kekuatan gelap itu selalu mengintai dan menunggu momen yang tepat untuk kembali. Mereka merasa perlu menggali lebih dalam ke dalam sejarah desa untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang lebih kekal. Kijaya mengungkapkan sebuah rahasia terpendam yang telah terlupakan oleh waktu. Ada sebuah pusaka lama yang dapat mengendalikan kekuatan gaib di desa ini. Katanya, dengan suara parau, pusaka itu adalah warisan nenek moyang kita, dan kini saatnya kita membangkitkannya. Penduduk desa berkumpul di sekeliling pusaka tersebut, sebuah benda gaib yang telah terjaga dalam diam selama berabad-abad. Kijaya membimbing mereka melalui serangkaian ritual kuno untuk mengaktifkan kekuatan pusaka tersebut. Cahaya terang bersinar, memenuhi seluruh desa dengan energi yang melampaui dunia nyata. Pusaka itu mengungkap sejarah terpendam dan memberi pandangan tentang cara menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan nyata. Penduduk desa bersumpah untuk melindungi warisan nenek moyang mereka dan menjaga keseimbangan ini agar tidak pernah terganggu lagi. Di malam yang panjang, desa mengadakan upacara untuk memberikan penghormatan kepada roh-roh yang telah berjuang dan memberikan perlindungan. Suara-suara halus mereka mengisi udara, dan suasana damai melingkupi desa Trompet. Meskipun teror kuntilanak dan makhluk-makhluk gaib berhasil diatasi, desa Trompet tidak melupakan jejak kegelapan yang pernah mengintai mereka. Masyarakat mereka hidup berdampingan dengan dunia gaib, memelihara harmoni yang rapuh antara kedua dimensi tersebut.
Mereka berjalan, mereka penuh dengan ketakutan dan tantangan. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk menghadapi kegelapan dan menciptakan cahaya di dalamnya. Cerita pun selesai.